Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin, seiman dan seakidah, sebangsa dan setanah air. Media sosial layaknya pisau bermata dua, membawa dampak positif dan negatif. Media sosial sebagai sarana berkomunikasi, membantu membangun relasi agar saling terkoneksi, bahkan membuka pintu rezeki untuk menghasilkan pundi-pundi. Namun hadirin, tidak bisa kita pungkiri, media sosial juga dapat membahayakan pribadi, instansi dan institusi. Akhir-akhir ini, media sosial sering disalahgunakan untuk menjalankan propaganda adu domba, memperluas jaringan teroris dan narkoba, penipuan, prostitusi online dan perdagangan manusia, bahkan sarana perpecahan sara. Betapa banyak pengguna media sosial yang sudah tak beretika, bebas berbicara, berargumen sesukanya, menyumpah, mengutuk, menghina, bahkan melecehkan orang lain tanpa memikirkan perasaan, aturan, batasan serta tuntunan ajaran Islam. Pantas jikalau Albert Einstein pernah berkata, "It has become abundantly obvious that our technology has exceeded our humanity." Sudah semakin jelas terlihat bagi kita bahwa teknologi kita telah melampaui batas kemanusiaan. Untuk itu, etika berkomunikasi di media sosial adalah tema Syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
فقد فاز فوزا عظيما. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan menghapus dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Hadirin yang berbahagia, Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran Juz 14 halaman 253 menjelaskan, qawlan sadida ay qasdan wa haqqan, ucapkanlah perkataan dengan sengaja dan benar. Wa qawlus saddadu yu'ammul khairat, perkataan yang benar adalah yang mengandung kebaikan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan Syekh Fahruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib Juz 25 halaman 186 menjelaskan, ammal af'alu fal khair wa ammal aqwalu fal haq, perbuatan itu harus baik dan perkataan itu harus benar. Lalu hadirin, bagaimanakah perkataan yang benar itu? Sebagai jawabannya, Syekh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim Juz 16 halaman 487 menjelaskan, qawlan sadida ay mustaqiman la wijaja fihi walan khiraf, perkataan itu harus lurus, tidak mengandung kepalsuan dan penyimpangan. Ucapan dan tindakan itu harus sejalan, tidak berbohong dan tidak pula manipulasi. Namun hadirin, bagaimanakah era media sosial kita saat ini? Jujur kita akui, media sosial kita saat ini telah mengalami peralihan fungsi. Bukan hanya dijadikannya alat komunikasi, tetapi dijadikannya tempat meluapkan emosi, cyberbullying, cyber hate, dan cyber hoax. Hoax tampil layaknya sebuah fakta, dikemas sedemikian rupa, membuat pembaca percaya dan terperdaya, lalu disebarkan ke jagat maya sehingga menebarlah kebohongan, muncullah rasa ketakutan, bahkan hancurnya kehormatan si korban. Pantas jikalau Profesor Dr. Komarudin Hidayat, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai Duta Anti Hoax Indonesia menyatakan, berita hoax itu sangat mengerikan. Ia memberikan rasa benci dan ketakutan, bahkan bisa membunuh karakter karena berisi manipulasi dan kecurangan. Hadirin yang berbahagia,
betapa banyak saudara kita yang telah menjadi korban penipuan dalam media sosial. Mulai dari tergurnya investasi bisnis bodong hingga rugi sampai miliaran rupiah, terlibat sindikat barang haram hingga menjadi buronan kepolisian yang akhirnya harus meringkuk di dalam tahanan. Na'udzubillah. Oleh karena itu hadirin, mari kita berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Baca dan pahami dengan betul Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2019. Janganlah menyebarkan berita yang belum jelas sumbernya, karena itu akan menjadi bencana. Janganlah menyinggung isu sara agar amarah tak membara. Janganlah menyebarkan link pornografi dan porno aksi, karena itu racun generasi. Mulai saat ini, tahan jempolmu. Think before you click. Saring sebelum sharing. Jadilah penyampai kebenaran. Qulu qawlan sadida. Setuju? Yuslih lakum a'malakum ayyuwaffiqahum a'malis salihah. Allah akan memberikan taufik kepada yang selalu berbuat kebaikan. Faqad faza fawzan azima. Maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya, lalu dimasukkan ke dalam syurga. Inilah kemenangan yang agung bagi orang-orang yang bertakwa dan menjaga perkataannya. Demikianlah penjelasan Syekh Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil fit Tafsir Al-Quran, juz 3 halaman 68. Lalu hadirin, bagaimanakah tuntunan Al-Quran agar kita terhindar dari berita hoax? Sebagai jawabannya, Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah kebenarannya.
agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 16 halaman 312 memaknai kata al-fasik dengan al-kadzab, pendusta. Selanjutnya, kalimat binabaim menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 13 halaman 238 bermakna berita penting. Lalu kalimat Qatabayanu menurut Syekh Aid Al-Qarni dalam tafsir Al-Muyassar halaman 15 menjelaskan fatuthabbitu min sihatil khabar, yang artinya maka buktikanlah kebenaran berita tersebut, teliti dengan sungguh-sungguh, cari kejelasan berita tersebut, jangan sampai mempercayainya sebelum mengetahui kebenaran berita tersebut. Antusibu qauman bijahalah, jika kamu memberikan suatu mudarat kepada suatu kaum yang tak bersalah, wa antum jahilun, itu karena kebodohanmu. Demikianlah penjelasan Syekh Ali As-Sabuni dalam Safatut Tafasir juz 3 halaman 216. Hadirin yang berbahagia, jangan sampai kita menyakiti orang lain karena kesalahan kita dalam menerima berita. Jangan sampai kita merugikan orang lain karena kecerobohan kita. Jangan sampai kita menghancurkan bangsa ini karena kebodohan kita. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sesungguhnya kita hanya akan menyesal. Sebagai kesimpulan, pertama, etika berkomunikasi di media sosial telah diatur dalam Undang-Undang ITE, namun belum sepenuhnya rakyat Indonesia mampu memahami dan menjalankannya. Kedua, tugas kita semua, mari saling menjaga, saling mengingatkan antar sesama. Tunjukkan etika jika eksis di media. Ketiga, waspadalah terhadap berita hoax, apapun bentuk tampilannya. Jangan mau dipecah belah karena kita cinta Indonesia, kita cinta Pancasila. Inilah yang diingatkan oleh Irjen Pol Dr. Andus Paulus Waterpau dalam syair lagunya. Bawa sana berita hoaxmu, ujaran kebencianmu. Kami cinta Indonesia, kami cinta Pancasila, kami cinta kedamaian, kami tak dapat dipecah belah, kami tak dapat dipecah belah. Walaupun tak semerdu aslinya, tapi menghiburkan. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Narju afwa minkum. Ilal liqa. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.